Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus salati. Ketemu adabus salat. Adabus salati, etika salat, tata krama salat. Apa yang harus kita lakukan di dalam salat kita? Apakah salat kita ini sudah sesuai etikanya, bukan hanya masalah sah tidaknya di dalam sholat, tapi sholatnya kita sopan atau tidak. Fa idza faragha min taharatil hadasi, maka apabila engkau telah selesai dari penyucian dari hadas atau bersuci dari hadas, wa taharatil khabasi, dan penyucian dari najis atau kotoran, fil badani wasyiabi, di badan dan di pakaian, wal makani, dan tempat, wa min syatril aurati, dan ketika engkau selesai pula dari menutup, min syatril aurati, dari menutup aurat. Auratnya dari mana? Min syurrati ila rukbati, dari pusar sampai ke lutut. Jadi Pak, etikanya itu kan jenengan selesaikan dulu Pak. Kalau mau sholat, selesai dulu bersuci dari hadasnya, selesaikan dulu bersuci dari kotoran, dari najis, baik yang ada di badan maupun di baju. Di tempatnya, tempat mau sholat harus steril Pak, tidak ada kotoran. Yang suci yang tempatnya. Kalau di sebelah kanan yang najis, ya boleh sebelah kiri kita sholat. Tidak di sana najis kemudian di sini juga bukan najis, tidak. Kecuali memang di sana ngalir ke sini, sehingga semuanya di mana aliran najis itu maka disebut dengan makanan najis. Najis misalnya ayam seumpamanya ayamnya banyak, terus mencret lagi, ayamnya mencret ngalir seumpamanya, maka itu ngalirnya yang basah itu najis, dan tempatnya itu adalah makanan najis. Maka harus selesaikan dulu suci badan, pakaian, tempat, bersih dari najis, suci dari najis. Kemudian kita juga suci dari hadas, dan juga pula menutupi aurat. Jangan sampai aurat kita terbuka. Aurat yang dipandang, yang dihitung ya dari atas, depan dan belakang, di bawah enggak terhitung. Intinya ketika sholat di lantai 2, kemudian biasanya kalau berbangun masjid itu kan pakai bambu kalau di kampung. Lihat ke atas terus kelihatan umpamanya orangnya, itu enggak dihitung. Yang dihitung ke depan, belakang, kanan, kiri, atas. Artinya kalau pakai jubah panjenengan, jubahnya selebor, ketika ruku melihat panjenengan ke arah kelamin panjenengan, ke aurat panjenengan,
dadanya selebor kan ngelihat, maka tidak sah sholatnya karena tidak auratnya tidak tertutup. Kalau sudah selesai semuanya, fastaqbilil qiblata, fastaqbil maka menghadaplah engkau ala qiblata kiblat. Menghadapnya dengan dada panjenengan, dengan apa yang di hadapan kita ini, di badan kita depan ini menghadap semuanya ke arah kiblat. Fisik secara mutlak itu fisik kiblatnya, Pak. Baik kalau kita dekat dengan kiblat, secara yakin, secara benar kita betul-betul menghadap kepada fisik kiblatnya. Jadi kalau ini kiblat, maka betul-betul kita kalau dekat secara menghadap ke kiblat ini. Tapi kalau kita jauh, namanya kita nggak melihat ke kiblat, maka ini secara keyakinan kita. Oh, saya yakin sudah menghadap kiblat seumpamanya. Ada dua. Menurut Imam Abu Hanifah di dalam menghadap kiblat itu, yang penting adalah menghadap ke bagian dasar dari segitiga persegi. Garis segitiga. Jadi kalau ini kiblat, maka akan ada arah begini, ada arah segitiga. Ini kiblat ya, kiblatnya kotak Ustaz, kotak aja. Ini kiblat ya. Maka segitiga ini namanya segitiga. Ini segitiga. Selagi kita mengarah ke segitiga kiblat ini, maka kita sah sholatnya. Walaupun tidak langsung mengarah ke sini, kalau menurut Imam Abu Hanifah, yang penting mengarah ke segitiga ini. Semakin jauh kita, maka segitiganya semakin jauh, karena dia itu dari kita. Iya kan? Itu yang pertama dari Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Malik, secara mutlak baik atau depan, secara mutlak dekat ataupun jauh, maka harus koordinatnya itu mengarah ke arah kiblat, bukan fisik. Arahnya kalau arah kiblat sebelah barat, nah, arahnya sama. Ini yang paling longgar tadi punyanya Abu Hanifah. Kalau Imam Malik lumayan longgar, masih lebih ketat dikit. Harus searah dengan kiblat, baik dekat ataupun jauh. Wa indal imamil madhab. Nah, ini pertengahan. Kalau madhabnya Imam Ahmad ini harus ketika dekat dia harus melihat fisik, betul-betul mengarah kepada fisik Ka'bahnya. Kalau jauh maka arah kiblatnya itu ke arahnya saja. Yang penting mengarah ke arah kiblat. Tidak harus ke fisiknya. Kalau Imam Ahmad. Nah, ini yang paling parah, ini yang paling sulit adalah, yang paling sempit hukumnya adalah pada Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mau jauh mau dekat harus betul-betul koordinatnya itu langsung tembus ke Ka'bah. Ini yang dikatakan ini secara mutlak. Lianna la budda min al-'aini indahu mutlaqan ay fil qurbi wal bu'di kada fi fatawa al-Khalili. Ini di dalam kitab al-Khalili. Ini bisa dipahami. Jadi kalau Al-Imam As-Syaikh Nawawi Al-Bantani
mengutip di dalam salah satu nas kitabnya Abu Hanifah, ketika kita menghadap kiblat, walaupun miring-miring sedikit, miring kanan, miring kiri, tapi ini masih ada salah satu bagian kita yang di depan ini masih mengarah ke kiblat, maka jazah tetap boleh, tetap sah di dalam sholat kita. Kenapa? Makanya miring ke kanan, miring ke kiri masih sah kalau menurut imam. Maksudnya begini, ini kaki kiblat sama ini. Masih begini, ini masih sah. Yang penting, kenapa? Karena wajah manusia ini apa? Melengkung, cekung, melengkung. Jadi ketika miring kanan masih menghadap kiblat. Beda kata Al-Nawawi, kalau seumpamanya kiblat itu kita taruh di sebelah kanan atau sebelah kiri kita. Ittifaq ulama, sepakat ulama bahwa tidak sah sholat kita. Ya kiblat ada di sana, Pak. Ada sebelah kanan atau kiblat ada di sebelah kiri kita. Maka ini ittifaq. Sepakat ulama bil ittifaqi idla syakka haidin fil khuruj anil jid bil kulliyah, bahwa ini secara keseluruhan, secara totalitas dia sudah keluar dari kiblat. Kalau seumpamanya kiblat kita ada di sebelah kanan ataupun ada sebelah kiri. Tapi kalau masih ada di depan, menurut Abu Hanifah yang dikutip oleh Syekh Nawawi, yang penting walaupun miring kanan miring kiri, karena wajah manusia ini cengkung, lengkung apa? Lengkung kan? Makanya ketika menghadap ini masih ada wajah yang terkena ke arah kiri. Terus ya sekarang di masjid-masjid, Pak, sebelum bangun biasanya sudah legalisasi arah kiblat biasanya. Dan memang perlu pembaruan 5 tahun, 10 tahun dalam pergeseran itu. Hampir semua organisasi, dan sekarang handphone saja bisa sekarang juga dikocok-kocok, ditembakin arah kiblat mana, sampai koordinatnya sampai ketahuan kalau sekarang lewat aplikasi itu. Apakah sholatnya sudah betul-betul mengarah kiblat atau tidak? Kalau melenceng dikit dari fisiknya, ya ikut Abu Hanifah lebih luas, atau Imam Malik. Tapi kalau ngikutin Imam Syafi'i harus betul-betul sejajar dengan fisik kiblat. Wastambil kiblat, maka menghadap engkau kepada kiblat qaiman dalam keadaan berdiri. Memang harus berdiri, Pak, kalau mampu. Jadi tidak sah kalau panjenengan itu sholat dalam keadaan duduk, padahal dia mampu untuk berdiri. Jadi duduk itu hanya orang yang tidak mampu dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat sunnah, monggo berkenapa-napa. Kalau panjenengan meskipun kuat sholat berdiri, kalau panjenengan mau sholat duduk, ya monggo boleh kalau dalam sunnah. Cuma pahalanya setengah dari sholat berdiri. Kalau panjenengan bisa duduk tapi masih sholat tiduran, tetap dapat pahalanya, tapi pahalanya setengah dari sholat duduk. Muzawijan, yang menjajarkan baina qadamaika, di antara kedua kakimu. Jadi sejajarkan kedua kakinya, Pak. Jajarkan itu la tadumuha, jangan melempetkan kepada kedua kakinya, jangan dilempetkan, Pak. Jadi kalau di dalam kitab madzhab Syafi'i itu jangan dilempetkan begini, dilonggarkan. Tapi bukan longgar segini. Cukup ruang-ruang untuk sejajar.
didempetkan. Kemudian wastawi qa'iman, ini bihaitsu, ada yang punya saya yang kehapus, yang cetakannya enggak kebaca, bihaitsu qa'iman. Jadi fastaqbalil qiblata, dan menghadaplah kiblat kepada kiblat, qa'iman dalam keadaan berdiri, muzawwijan seraya menjajarkan baina qadamaika di antara kedua kakimu, bihaitsu dengan sekiranya la tadummuhuma, tidak mendempetkan siapa engkau ma kepada kedua kaki, wastawi dan tegakkan siapa engkau, wastawi dan tegakkan engkau qa'iman dalam keadaan berdiri, ya ditegakkan berdiri. Waqra, dan bacalah engkau apa yang dibaca, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, ya Allah, qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Jadi sebelum sholat baca qul a'udzu birabbin nas. Untuk apa membaca qul a'udzu birabbin nas? Tahassunan, karena membentengi dia dengan qul a'udzu birabbin nas itu minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Jadi kita ini membentengi agar ketika sholat tidak menerima bisikan dari setan. Baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Setelah membaca qul a'udzu birabbin nas, wa hadir, dan hadirkanlah engkau qalbaka kepada hatimu, ma'an tafihi, apa yang sedang, apa-apa yang engkau berada di dalamnya. Artinya engkau itu harus hadirkan sedang apa engkau. Kalau panjenengan sedang sholat, dihadirkan bahwa panjenengan itu sedang sholat, bukan sedang main. Harus tahu kalau sudah iktikat sholat, ya sholat, jangan mikir kemana-mana. Hanya kita ini Pak, hanya kita barang-barang aja. Nah, memang luar biasa, khusyuk dalam sholat itu luar biasa susah. Yang ustaz yang bukan, ada salah satu gurunya Syekh Khalil Al-Bangkalan, Syekh Khalil Bangkalan, pernah dengar cerita Khalil Bangkalan? Itu yang Belanda, di orang Belanda di seberangnya Madura, seberangnya Surabaya. Ada namanya Kiai Khalil Bangkalan, tinggalnya Belanda Timur, seberang Surabaya. Belanda Timur. Beliau itu mondok, kiainya berimam, baca surah. Yang ini ketawa-ketawa di belakang, jadi makmum ketawa-ketawa. Karena ketawa-ketawa, setelah selesai, kiainya nanya, siapa yang ketawa-ketawa tadi? Lihat Khalil, kiai, karena masih jadi satu. Khalil itu kan dulunya Kasyim, Khalil ditanya sama kiai itu, kenapa kau ketawa? Iya kiai, soalnya tadi waktu sholat saya melihat di atas kepalanya kiai ada berkah. Tahu berkah? Biasanya kalau kiai-kiai pidato biasanya pulang membawa berkah biasanya. Besok. Besok. Ternyata oh iya, akhirnya sadar betul bahwa kiai ini istimewa. Karena menyadari kiainya ketika sholat juga besok ditaruh di mana? Dia makan kucing apa tidak? Akhirnya Kiai ini ketawa di belakang karena melihat di atas kepalanya kiai ada besok.
kita, membentengi kita. Pertama-tama kita bentengi dari setan. Setelah itu hadirkan hati kita, apa ya kita ini sedang berada di mana, dalam keadaan apa. Ma'an tapi kita berada di dalamnya itu, dalam keadaan berada di dalamnya apa. Ya kalau dalam keadaan sholat di sholat harus kita sadari, hadirkan dalam hati kita. Setelah itu wa farrihu minal waswasi, dan juga wa farrihu, dan kosongkanlah engkau dari kepada hatimu ini minal waswasi, dari bisikan nafsu. Hatinya juga jangan sampai ada bisikan-bisikan nafsu, bisikan-bisikan keinginan, apapun bisikan, kosongkan. Ketika kita setelah selesai menghadirkan, kita sadar mau sholat, kita kosongkan hati kita dari bisikan-bisikan. Wandur baina yadayhi man taqumu wa man tunajji. Wandur, dan merenungkan, engkau berpikir, engkau melihat baina yadayhi, di hadapan siapa taqumu engkau berdiri, wa man tunajji, dan siapa engkau bermunajat, berdialog intim. Jadi ketika kita mau sholat, kita harus paham betul, renungkan kita ini berdiri di hadapan siapa. Kalau kita mau sholat, kita berdiri di hadapan Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Harus betul-betul renungkan, di hadapan siapa engkau berdiri dan di hadapan siapa engkau bermunajat. Itu hadirkan dalam hati kita. Wastahi, dan malulah engkau antunajji maulaka biqalbin wafilin. Malulah engkau ketika engkau bermunajat kepada Tuhanmu biqalbin wafilin, dengan hati yang kosong. Dengan hati yang kosong artinya tidak mendatangkan hati itu ada Allah di dalam sanubarinya, tidak menghadirkan bahwa yang kita munajatkan itu adalah Allah Subhanahu wa sabri mashhushin bi waswasid dunia. Kemudian kita isi dada ini dengan penuh bisikan-bisikan dunia. Nah, ini harus malu. Ketika hati kita ini diisi dengan sesuatu yang kosong, kemudian dipenuhi dengan apa? Bisikan-bisikan, dipenuhi dada kita dengan bisikan-bisikan dunia. Wahobai syahwati, dan yang kotor-kotor daripada syahwat yang kotor. Makanya kalau sering melihat sesuatu yang mesum, di mana-mana pikiran mesum, hindari yang mesum. Kenapa? Sholatnya nanti keluar mesum di pikirannya. Urusan dunia letakkan dulu sebelum sholat. Kita fokus kepada Allah. Walaupun sifat-sifat bacaan tidak wajib, sifat-sifat mendatangkan Quran tartila itu sebenarnya ketika kita di luar sholat. Ketika dalam sholat itu yang penting makhrajul hurufnya itu sudah jelas, walaupun sifat-sifatnya itu tidak melekat berlebihan, itu tidak bisa. Ulama-ulama itu banyak malah dia ketika sholat baca itu jadi lupa, karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berhadapan dengan Allah dia gemetar, sehingga jangankan membaca sifat-sifat Allah, seumpamanya, mereka ketakutan. Sehingga yang dipikirkan adalah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemetar katanya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bisikan-bisikan yang ada di dalam hati kita kosongkan dulu. Kosongkan dulu, maksudnya kosongkan ini dari
sesuatu yang dipenuhi dengan bisikan-bisikan setan, dengan bisikan-bisikan dunia, dan yang kotor-kotor daripada syahwat. Terus, wa'lam dan ketahuilah engkau annahu bahwasanya Allah Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini muttali'un ala sariratika. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini muttali'un ala sariratika. Muttali' itu maha melihat, maha mengetahui. Ala sariratika atas batinmu, atas rahasia yang terdalam daripada dirimu. Rahasia panjenengan itu sudah diketahui oleh Allah. Batin yang ada di dalam panjenengan Allah tahu. Ketahuilah sebelum kita sholat kita sadar bahwa Allah tahu bisikan apapun yang ada dalam hati kita, ada dalam diri kita, Allah tahu. Wa nadir ila qalbika, dan memandang. Allah ini melihat, memandang ila qalbika, kepada hatimu. Makanya Al-Imam Al-Nawawi itu memberikan wejangan kepada kita, wa masir fi sholatika jannata an yaminika wan nar an shimalika. Maka bayangkanlah, gambarkanlah di dalam sholat panjenengan itu di sebelah kanan ada surga, di sebelah kiri ada neraka. Ketika sholat dihadapkan akan ada Allah, di kanan ada surga, di kiri ada neraka. Sibukkan dengan itu. Ketika hati itu disibukkan dengan zikir tentang akhirat, ingat-ingat akhirat, maka hilang bisikan-bisikan pikiran-pikiran itu, Pak, yang berupa dunia, yang berupa setan dan sebagainya. Kenapa? Yang dipikirkan di kanan surga, di kiri neraka. Saya terpleset dikit masuk ke kiri, begitu. Kalau kita untung ya masuk ke sebelah kanan. Banyakin kita ingat-ingat akhirat. Dan penggambaran ini, perumpamaan, penggambaran, pembayangan-bayangan seperti ini adalah sebagai terapi bagi kita untuk menolak yang namanya penyakit was-was. Ini di dalam kitab Awalul Ma'arif. Terus, jadi hati kita harus paham bahwa Allah tahu betul tentang rahasia kita, batin kita. Allah selalu melihat, memandang kepada hati kita. Makanya ketika sholat itu banyakin kita ingat akhirat. Kanan ada surga, kiri ada neraka. Fa inna ma yatakabbalullahu, maka sesungguhnya Allah menerima min sholatika bi qadri khusyu'ika. Allah menerima dari sholat panjenengan itu bi qadri khusyu'ika, kadar dari khusyuknya panjenengan. Khusyuk itu adalah menghadirkan hati itu, Pak. Hadirnya hati kita, hadir hati panjenengan di dalam sholat. Allah akhirat, hanya kita paham betul bahwa kita itu menyembah tiada kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, wa wudu'ika, dan ketundukan fisik panjenengan. Wudu' ini secara fisik tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wudu' ini tenangnya badan, tenangnya anggota tubuh ketika kita sholat. Ketika kita, Allah ini menerima dari sholat itu dari kadar kita sholat, dari khusyuk kita, kadar khusyuk kita, kemudian ketundukan fisik kita. Apakah kita badan ini sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa tawadhu'ika, dan kerendahan hatimu. Apakah di dalam hati ini masih ada sifat sombong atau tidak? Ini jadi apa? Diterima atau tidaknya sholat. Makanya kita ini dalam tawadhu ini merasa hina
di sisi Allah, merasa tidak ada apa-apanya di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa hebat, habislah kita. Karena yang dilihat juga adalah kerendahan hati kita. Wa tadurru'ika, dan ketundukan atau kepasrahanmu. Tadurru' ini adalah khulusika fid du'a'i, ketulusanmu, keikhlasanmu di dalam berdoa. Wakilah dan dikatakan di dalam sholat. Jadi tadurru' itu tunduk pasrahnya itu ketika kita sholat. Betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, betul-betul untuk Allah. Makanya kalau panjenengan ingin tahu bahwa sholat kita diterima atau tidak, ya ini khusyuk, khudu', tawadhu', tadurru'. Fisik kita sudah memang betul-betul dihadapkan kepada Allah. Hati kita rendah, tidak merasa lebih baik daripada siapapun, dan hati kita ini tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Artinya ikhlas, ikhlas ibtila wajhillah. Wa'budu fi sholatika wa'budu fi sholatika, dan beribadahlah engkau di dalam sholatmu, beribadahlah engkau kepada Allah di dalam sholatmu, ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihat Allah. Jadi seakan-akan engkau ini melihat Allah. Jadi seakan-akan Allah itu ada di hadapan panjenengan. Fa'ilam takun, maka jika engkau tidak dalam fa'ilam takun, maka jika tidak ada engkau ini tarahu, yaitu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka harus meyakini bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah melihat panjenengan. Jadi ketika panjenengan tidak bisa melihat Allah, maka ingat bahwa Allah ini melihat kita. Kalau masih belum bisa lagi, fa illam yahdur qalbuka, maka jika hati panjenengan ini tidak bisa hadir, walam taskun jawarihuka, dan tidak diam anggota panjenengan liskusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala, karena kurangnya pengetahuan dengan keagungannya Allah Ta'ala. Seumpamanya sudah berusaha, hatinya nggak bisa hadir-hadir karena kekurangan ilmu dan sebagainya. Seumpamanya saya sudah nyoba, Pak Ustaz, nggak bisa nampak Allah, nggak bisa seakan-akan Allah di hadapan kita, seakan-akan saya juga ingin Allah itu merasa di saya itu meraqabah, Allah mengawasi saya, tapi kok saya nggak bisa. Apa kata Imam Ghazali? Faqaddir, maka bayangkanlah engkau, anna rajulan shalihan, bahwasanya ada seorang laki-laki yang saleh, min ujuhi ahli baitika, dari kalangan apa? Mulia-mulia daripada keluarga di rumahmu. Jadi ada orang ustadz ataupun keluarga yang soleh di kalangan keluargamu. Yang duru ilaika, melihat kepadamu, sedang melihat kepadamu, liya'lama kaifa sholatuka. Beliau itu ingin tahu bagaimana cara sholatmu. Dulu Pak, panjenengan pernah ngaji enggak? Pernah belajar sholat enggak waktu kecil? Ada gurunya di pinggirnya gitu. Panjenengan dengan serius kan? Baca semuanya dengan serius. Inna sholati wa nusuki. Sampai bagaimana caranya duduk aja disesuaikan dengan bagaimana yang diajarkan oleh gurunya. Nah begitu. Ketika kita tidak bisa menghadirkan, bayangkan ada orang yang ingin melihat tata cara sholat kita. Orang itu orang penting, mertua lah, mertua lah, penting. Masih nikah baru, yang melihat adalah mertua. Masih awal-awal, kalau sudah ke belakang, kadang mertua juga nggak dianggap sama orang-orang. Sholat aja kadang dibilang sama mertuanya, itu suamimu sudah jam 3 kok belum sholat. Ntar lagi
begini tinggal 20 menit lagi. Ayo kalau dulu tengah dan masih baru-baru mertuanya belum sholat sudah keluar ke masjid, ke musola. Pencitraan. Nah, anggaplah ketika sholat, ketika mertua sedang ingin melihat kita sholat bagaimana. Nah ketika itu, fa'inda dzalika, maka ketika itu yahduru qalbuka, hatimu hadir, wa taskunu jawarihuka, badanmu tenang, ya kan? Ya enggak mungkin ketika panjenengan sholat ada mertua di pinggirnya noleh-noleh. Yang tadinya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya tenang, tumaknina. Kenapa? Ada mertua sedang ngawasi. Sumarji, kemudian kembalilah engkau ila nafsika, kepada dirimu. Waqul, dan katakan, ya nafsu, wahai diri yang jelek, wahai diri yang jelek, katakan kepada diri kita, ala tastahina min khaliqiki, apakah engkau tidak malu dari penciptamu, wa maulaki, dan Tuhanmu? Kenapa tidak? Kenapa? Hei, dirimu yang jelek. Kita bilang diri sendiri ya, bukan kepada diri orang lain. Wahai diri yang jelek, apakah engkau tidak malu kepada penciptamu dan kepada Tuhanmu? Idza qaddarat ittila'a 'abdin dalilin min ibadihi 'alaih. Idza qaddarti, karena membayangkan engkau membayangkan ittila' 'abdin, melihatnya seorang hamba, dalilin yang hina, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, alaihi, kepada engkau ini membayangkan ada orang yang melihat dari hamba, sedangkan hamba lihat sehina-hinanya daripada hamba-hambanya Allah subhanahu. Hamba ini kan di sisi Allah hina, rendah. Walaysa biyadi durruki, walaysa, dan tidak ada biyadi, di hadapannya hamba tadi itu, di hadapan mertua tadi, durruki wala nafuki, tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadamu. Khosyaat jawariuka wa sunat sholatuki, kemudian panjenengan ini ketika sholat hasunat khusyuk. Jadi khasyaat khusyuk, panjenengan khusyuk. Ketika ada mertua khusyuk. Ketika ada kiai, ustadznya, gurunya disuruh praktekin khusyuk. Ketika suruh baca kan nggak mungkin panjenengan baca iftitah, mulai iftitah suruh praktek sama ustadznya dulu, nggak mikirin motor, nggak mikirin sepeda, yang dipikirin bacaannya semuanya. Takut sampai kelewat bacanya. Ya. Padahal ustadz, kiai, mertua yang panjenengan membaca khusyuk gara-gara ada dia yang ngawasi, dia itu hanyalah hamba yang hina daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa membuat bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Summa innaka, kemudian engkau, sesungguhnya engkau ini ta'laminah, mengetahui, annahu, bahwasanya Allah ini muttali'un 'alaika, bahwasanya Allah ini yang melihat 'alaika, atas dirimu, wala tahsya'ina, dan engkau ini tidak khusyuk sama sekali, li'azamati, karena kebesarnya Allah. Ahwa ta'ala indaka aqulu min 'abdin min ibadihi, apakah Allah ini menurut Anda lebih kurang daripada hamba dari hamba-hambanya Allah tadi?
Di depan mertua panjenengan khusyuk. Di depan Allah yang kita sudah tahu bahwa Allah selalu ngawasi kita, malah tidak apakah Allah lebih rendah daripada hamba-hamba ciptaan Allah? Ini yang diajarkan oleh Al-Imam Ghazali. Fama asyaddu tughyanaki, alangkah keras dan alangkah besar atau alangkah keras durhakamu, wajah lagi dan kebodohanmu, wa ma'adamu adawataki li nafsiki, dan alangkah besar permusuhanmu pada dirimu. Fama asyaddu tuyanaki wa jahlaki wa ma'adamu adawataki li nafsiki, maka betapa besar, betapa keras durhakamu dan kebodohanmu, dan betapa besar permusuhanmu kepada dirimu. Jadi ketika ditanya, ketika panjenengan di hadapan orang-orang yang hamba biasa-biasa saja, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat apapun, engkau ini bisa khusyuk, bisa setiap bacaan itu jelas. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas kita tahu bahwa Allah itu melihat kita, malah kita tidak khusyuk. Ini kata Imam Ghazali. Ketika kita sholat, yang dipikirkan kita adalah dagangan, yang dipikirkan kita adalah kerja. Apakah Allah itu lebih rendah dari pekerjaan itu? Apakah Allah itu lebih rendah daripada dunia yang kita miliki itu? Nah, yang seperti ini yang terus kita hadirkan. Makanya ketika kita dalam keadaan tidak khusyuk, ilmu yang akan membawa kita seperti itu lebih baik seperti ini. Ketika kita tidak khusyuk, ada pencerahan kepada kita, ya Allah, saya sudah durhaka kepada Allah. Minimal kita tahu sudah durhaka. Kenapa? Karena kita seharusnya yang diingat hanyalah Allah, tapi ternyata kita menghadirkan di dalam sholat itu selain Allah. Kita menghadirkan sandal, ya, menghadirkan sandal saya. Apakah sandal istri saya, anak saya bawa tadi ke sholat? Kunci saya tadi dari mana? Lagi ada di dalam sholat. Apakah Allah lebih rendah dari kunci itu? Itu yang terus. Fama asyaddu yanaki, maka Allah tak bisa durhaka. Terus, wa'alik dan obatilah engkau qalbaka kepada hatimu bihadil hayali, dengan trik-trik ini. Jadi ini adalah trik-trik dengan menghadirkan kalau ketika ada mertua kita bisa khusyuk, ketika ada ustaz bisa khusyuk, masa kita nggak bisa khusyuk ketika kita yakin bahwa seyakin-yakinnya. Saya tanya, yakin nggak panjenengan Allah melihat kita? Yakin nggak? Yakin tidak bahwa hari ini Allah melihat kita? Yakin? Yakin tidak bahwa ketika kita sholat Allah melihat kita? Maka munculkan hal-hal yang tadi itu. Fa'asahu, mudah-mudahan ayyakbura ma'aka fi sholatika, akan hadir hatimu ini besertamu di dalam sholatmu. Fa'innahu, maka sesungguhnya laisa laka min sholatika, tidak ada bagi sholat panjenengan ini illa ma aqalta, kecuali sesuatu yang engkau pahami, yang engkau renungi minha dari sholat. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghiflati was sahwi fa huwa ila al-istighfari wat takfiri ahwaj. Dan ada kalanya sesuatu yang engkau lakukan di dalamnya beserta lalai dan lupa, maka sesuatu ini paling dibutuhkan adalah lebih hajatnya, lebih diutamakan adalah ketika
panjenengan membarengi dengan istighfar dan membarengi dengan kafarat. Jadi begini Pak. Jadi harapannya dengan merenung tadi ini, sholat kita ini, hati kita ini bisa hadir ketika kita sholat, bisa khusyuk. Karena sesuatu di dalam sholat kita ini tidaklah bagi kita ini di dalam sholat kecuali apa yang kita pahami, apa yang kita renung. Kalau kita merenung kepada Allah, maka itu yang akan kita dapatkan. Dan ketika kita melakukan, mendatangkan kepada hati kita ini sesuatu sehingga kita menyebabkan lalai dan lupa, maka istighfar ataupun membayar kafarat itu yang lebih dibutuhkan, yang lebih layak. Kafaratnya bagaimana ketika kita tidak usul? Kita sedekah. Untuk keterangan ini kita akan lanjutkan ke minggu depan insyaallah. Karena waktunya sudah ada. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.